Yesus dikuburkan di mana? Di goa. Pada waktu Maria Magdalena mendatangi kubur Yesus, apakah dia berjumpa dengan mayat Yesus? Yesus yang dikuburkan di dalam goa, siapakah yang berani mengambil mencuri mayat Tuhan kau? Oh, udah boleh jawab? Ya. Dijawab. Oke. Siapa? Menurut Dikubur di dalam goa. Ya. Berarti harus bangkitnya harusnya di mana? nggak ada harusnya, dia Tuhan, dia suka-suka masuk di mana, Kak? Kakak nggak bisa melakukan menurut Yesus. Yohanes, halo. Si Yohanes datang nih kan? Kusebut tadi Yohanes 17 langsung datang dia. Jangan dulu dinaikkan semua, ya ampun. Oke, jadi siapa dulu nih? Biar saya close mic. Saya tidak mau diskusi sama orang yang tidak ada modal, saya nggak mau. Ini loh, saya yakin Islam tidak mengajarkan untuk mencaci orang akan kelemahannya. Kan udah dibilang, bukan mencaci kelemahan. Maaf ya. ceramah pula dia di sini. Bukan mencaci kelemahan. Saya bilang, saya kalau diskusi, Bang Dio. Saya kalau diskusi, satu, modal kitab kamu. Kedua, modal persatu perangkat. Kenapa? Bahkan lebih lagi nih perangkat saya nih. Karena apa? Karena kami ini ya tidak boleh kami kalau berdiskusi kepada lawan diskusi kita hanya modal bibir congor. No. Tahu kau? Yang berdata aja dilaporkan. Apalagi yang nggak berdata? Yang berdata aja dilaporkan. Apalagi nggak berdata? Saya bacakan kitab kamu, Yohanes 17 nomor 8. Pak Yohanes, silakan jelaskan. Pak Yohanes, tadi kata saudara Anda, ya, Paulus menerima firman dari Yesus. Yang notabene-nya Yesus adalah Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Pertanyaan saya, firman yang diterima Yesus ini dari siapa? Gabung lah. Kau tapi teh hobinya kau salah maka gabung itu. Ya, siapa yang menaikkan ini? Iya, baru naik jadi nyimak dulu, Kak. Apa? Yang menaikkan marota ini tolong turunkan. Saya jelaskan, Bang Yohanes. Ya, kan Abang katanya baru menyimak. Saya jelaskan. Mau saya jelaskan? Bagaimana Ya, apanya? Jalannya? Oke. Ya kan? Tadi kami membahas soal persunatan. Persunatan adalah perintah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham. Setiap keturunanmu turun-temurun, di mute dulu, saya ceritakan kronologisnya, Pak Yohanes. Setiap keturunanmu turun-temurun yang ada di dalam rumahmu, ataupun orang yang sudah kau beli, ataupun orang yang ada di luar sana yang sudah, tetapi yang sudah kau beli juga, itu yang laki-laki wajib harus kau kerat kulit hatannya. Itu cara bersunat. Kulit hatannya harus dikerat. Tapi kalau tidak dikerat kulit hatannya, bagi yang tidak bersunat itu harus dilenyapkan di dalam Kejadian 17. Baca Kejadian 17 dari 7 sampai 14. Dijelaskan. Sampai keturunan kepada Yesus. Yesus bersunat? Ya. Karena apa? Karena Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh bapak moyangnya, yaitu Abraham. Pertanyaan saya tadi, kenapa pengikut Yesus tidak bersunat? Kalian Kristen kenapa tidak bersunat? Diambil dari Galatia berapa tadi tuh, saudara Siman kau? Ngambil dari Galatia, katanya bersunat itu hanyalah sunat hati ya, sunat rohani. Nah, pertanyaan saya tadi begini, surat Galatia ini tulisan siapa? Tulisan Paulus katanya. Saya minta legalitas dari Yesus. Surat Paulus itu sudah dilegalitas oleh Yesus? Tidak ada. Karena apa? Karena yang mengutus Paulus itu adalah Yesus. Sementara Yesus tidak pernah berjumpa dengan Paulus. Terus katanya Yesus menerima firman dari Paulus menerima firman dari Yesus. Yesus adalah Tuhan. Saya larikan ke Yohanes 17 nomor 8. Terus Yesus menerima firman dari siapa? Pak Yohanes. Iya ya. Yesus menerima firman dari siapa menurut Yohanes 17 nomor 8? Kalau kita baca dari Yohanes 17 ayat 8, maka Yesus menerima firman dari Bapa di surga.
Oke, Bapa itu Tuhan bukan? Bapa adalah Allah. Tuhan bukan? Tuhan dan Allah beda. Allah. Allah itu siapa? Yang menjadikan langit dan bumi. Dia Tuhan bukan? Tuhan beda dengan Allah. Oke. Allah di dalam Kristen itu gelar atau bukan? Ya gelar. Oke, saya bacakan ya. Ian. Bapak ada di situ Bibelnya? Ya ada. Oke, buka di dalam Untuk Ulangan 16 nomor 15. Coba dibuka. 16 ayat 15. Ulangan 6 nomor 15. Ya sudah. Bacakan, Bang. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Oke, pertanyaan saya. Di situ sebab Tuhan Allahmu, Tuhan itu siapa? Allahmu itu siapa? Tuhan itu Yesus. betul. Oke, saya bukakan ya. Tidak bagian orang. Pak Yohanes tolong lihat saya ya. Oke, oke. Perhatikan layarnya. Kita lihat. Islam. Nih, sekarang coba Bapak baca ini, Pak. Menurut KBBI, Allah adalah gelar atau nama, Pak? Kalau menurut Islam ya nama. Kalau menurut kami Kristen itu gelar. Oke. Tuhan. Kau sebut Tuhan? Oke. Kan di Islam tidak ada Tuhan. Dari mana Pak datanya, Pak? Tidak ada Tuhan selain Allah, begitu. Kalau sholat. Tiada Tuhan selain Allah, karena Allah itu adalah nama sesembahan umat Muslim, Pak. Tiada Maksud itu Tuhan kenapa yang lain selain Allah. Kenapa Ya, sebut betul, nama Pak. Tuhan? Tapi kenapa sebut nama Tuhan? Oh, Tuhan. Banyak kali ini ya. Oke, menurut Bible kalian ya. Buat dia apa nih? Taruh dengan obok ini. Mama, Lama jadi saya izin mandi dulu. Mandi habis dulu baru kita sambung. Saya naik kembali. Ya, Kanora. Saya izin mandi dulu. Mandi habis baru saya naik kembali. Tidak, nggak Pak. Gabung Pak Sukarni. Setelah 200 meter. Saya mandi dulu ya. Nora ini kayaknya takut. Jangan pakai saja ya. Bukan takut, saya menunjukkan data sama kau sebentar. Papa. Nah, sekarang jelaskan sama saya ini.
Ada, sekarang jelaskan sama saya. Kabur dia Kak, kabur Allah dia. di sini siapa? Mana dia? Kabur dia mandi. Dia mandi. Sekarang begini, ini Tuhan Allah ini siapa? Coba, yang bisa menjawab. Tuhan Allah ini siapa? Saya pakai data, dari tadi nggak ada tunjukkan data sama saya. Tuhan Allah ini siapa? Kalian mengatakan Allah ini adalah gelar, jadi Tuhan-Tuhan gitu. Tuhan kalian ada berapa? 1, 2, 3. Kalau kalian menolak pernyataan dari KBBI tadi, aduh, ini kalau di kamar mandi kenapa lah kau minta naik? Oi. Kalau kalian menolak pernyataan dari KBBI, pertanyaan saya, LAI menerjemahkan Bible kalian itu dari apa? Dari KBBI atau bukan? Gitu loh. Ini siapa nih? Tuhan Allah ini siapa? Tuhan Allah ini siapa sekarang? Tuhanku Allah. Tuh, tengoklah nih kan. Hakim-Hakim 6:22. Apa katanya? Percayalah kepada Tuhan. Hakim-Hakim 6. Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab telah kulihat malaikat Tuhan. Nah ini, Tuhanku Allah. Terus, Allah ini apa? Aduh. Janganlah dibawa kedodolan di sini. Kau tidak terima kata Allah itu adalah nama. Mau kalian itu adalah gelar. Sementara terjemahan dari KBBI itu adalah nama, sesembahan. Bungo. Halo. Ya Omak. Agama apa? Ya Kak, ya Nora. Di mana? Agama apa Kak? Kristen. Ya silakan jelaskan Kak. Kristen. Ya silakan jelaskan. Yang mana itu dulu jaringan nih, Kak? kakak nggak bagus. Yang mana dulu? Jaringan kakak nggak bagus. Iya ya Sinan. Itu merah tuh Kak. Apa? Lambat Ya. orang kelamaan jelasinnya. Jadi kabur tuh Oten. Saya tadi karena anak saya tadi datang. Makanya. Ya silakan. Halo ya, gimana nih? Sudah. Jaringan kakak Yang itu mananya loh, dulu nih Kak jelek Nora? kali. Ini udah bagus ini. Putus-putus loh Kak. Oh iya. Di sini sih sudah bagus. Tuh. Kakak delay. Yang kakak sampaikan itu terlambat. Iya. Gimana nih? Gini sudah Ya. oke? Ya silakan. Kakak menyampaikan kasih apa? pendapat ya Kak. Artinya gini loh. Kalau kita bilang, saya mau tanggapi yang kakak bilang tadi, minta legalitas dari Tuhan Yesus tentang surat Paulus, ya. Ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Kak, kami, ya manusia, kita manusia tidak melihat lagi. Tapi ada beberapa mujizat-mujizat yang telah dilakukan, termasuk pertemuan Rasul Paulus. Jadi kalau Paulus itu rasul bukan nabi ya. Rasul Paulus itu dengan Tuhan Yesus di Damsik. Ketika dia ke Damsik, ya, ketika dia menghina, menyiksa agama Kristen atau pengikut Tuhan lah saya katakan dulu, karena dulu kalau kalian bilang nanti Kristen belum ada kan begitu. Ya kan? Jadi dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang, yang kamu hina itu adalah saya. Itulah pertemuannya, begitu Kak. Jadi kalau kita minta legalitas dari Tuhan Yesus ya otomatis ya tidak ada lagi, karena Tuhan Yesus tidak mungkin melegalitas seperti tadi ya, begitu. Itu mungkin Kak yang mau saya tanggapi dari pernyataan Kakak yang terlalu berlebihan saya rasa ya. Apakah suara yang berkata-kata kepada Paulus itu adalah suara Yesus? Kak, balik lagi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, nanti sebelum hari penghakiman dia turun kedua kali, dia tidak turun kan Kak? Otomatis bukan bisa dilihat langsung itu Tuhan Yesus. Dan menurut kisah Paulus itu adalah Tuhan Yesus. Seperti itu Kak. Oke. Sekarang Kan ini Tuhan ya. Yesus tidak turun lagi kan? Belum turun, bukan tidak turun, belum turun. Jadi kalau kita mengikuti, Ya silakan. ya, jadi kalau kita otomatis Paulus setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, dia akan menyebarkan ya apa yang dia alami, dia menyebarkan firman Tuhan seperti itu Kak, begitu ya. Balik lagi, siapa yang percaya sama dia jadi Kristen, kan seperti itu, percaya dengan ajarannya bukan percaya dengan Paulusnya ya, percaya mengikut dia dan mengikut Tuhan Yesus jadi Kristen, seperti itu Kak.
Itu yang kami imani, selama ini. Ya, kenapa kita mengikut Tuhan Yesus seperti itu, Kak? Oke. Ya. Coba kakak buka di dalam Lukas 10 nomor 18. Lukas 10 nomor 18. Sebentar saya buka Ya. kitab saya ya. Kak, kadang-kadang memang perlu juga seperti kata Kak Nora ini. Masalahnya kita tidak cuma punya Alkitab, tidak punya Al-Quran pula Kak, untuk membandingkannya kan begitu ya. Lukas berapa Kak? Sorry maaf. Lukas 10 nomor 18. Oke. 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, itu gimana itu maksudnya, Kak? Nah, sekarang kalau di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 7, silakan dibaca. Oke, Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Mulai dari apa aja lah? Dari tiga. Wih, panjang kali Kak. Dari 3 aja dibaca. Itu ya, jelas kan malah kakak menunjukkan itu bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik ketika dekat kota tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Oke. Ya, rupanya, Korelasikan sebentar. Udah selesai. Ya, Korelasikan ke Lukas tadi. Lukas Ya. berapa tadi? Lukas 10 18. Coba. Oke. Apa kata Yesus? Lukas 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Apa hubungannya? Ya, yang dilihat oleh Paulus ini apa? Tuhan Yesus? Kan nggak sama itu, Yang Kak. dilihat oleh Paulus waktu dia rebah ke tanah itu karena apa? Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, oke. Kata Oke. Yesus, ya kan? Iblis jatuh itu seperti apa? Nggak bisa dikorelasikan. Itu namanya kakak. Nanti semua kakak putar kak. Ini Tuhan Yesus yang melihat. Berarti Ini Tuhan Yesus yang melihat kak. Nah. Bibel kakak itu ke situ kesimpulannya. Oh, jangan seperti itu. Ini Tuhan Yesus yang melihat. Ini Paulus yang melihat. Apakah sama yang melihat? Paulus melihat apa? Beda kan? Kalau coba kakak baca. Coba kakak yang baca Paulus di melihat sana. apa, Kak? Ya, Paulus melihat Sinar apa? mengelilingi dia. Oke, kata Yesus. Memancar dari langit. Tidak Yesus satu ya, melihat Kak? iblis. Ya, Yesus melihat iblis itu jatuh seperti apa? Ya seperti cahaya tapi jatuh. Bukan bersinar ya. Nah, jangan gitu. Cahaya apa di situ, Kak? Jadi gini. Lukas 10 18 cahaya apa? Tunggu dulu, cahaya apa? Maksudnya? Cahaya Kayak kilat apa doang. yang Seperti ya udah kilat cahaya doang. kilat. Oke, beda tunjukkan sama saya bedanya cahaya yang dilihat Paulus dengan cahaya yang dikatakan Yesus. Nah, kakak harus bedakan itu jatuh, yang dilihat Tuhan Yesus jatuh, bukan memancar. Oh, jadi jangan-jangan kakak bilang nanti kalau Oke. matahari itu jadi iblis Oke, gitu kan nggak mungkin nggak juga apa-apa, nggak apa-apa, kan? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kita baca ya, kita baca 9 ya. Jadi gini Kak Nora, Iya, rebah jangan ke di tanah. seperti Sebentar, itu. sebentar, Ya. sebentar. Yang Oke. rebah ke tanah siapa? Yang rebah ke tanah Paulus, menurut Saulus, nomor 4-nya Saulus siapa? dulu. Oke, Saulus. kita buka. Oke, kita buka di dalam Kisah Para Rasul 26. Oke, Kesaksian Paulus juga kan? iya. Oke, sebentar Kak, saya tunjukkan datanya kesaksian karena itu terlalu panjang. Kita poinnya yang kita Oke. ambil. Oke. Kisah Para Rasul 26. Sebentar. Dari oke nih. Dari nomor 13. Kak, jangan tenggelam dulu, Kak. Kak, Oke, Kak. yang gimana? Oke. Kisah Para Rasul 26 nomor 13 saya baca. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Oke. Iya. Kata Yesus, Silakan, Kak. oke tunggu dulu. Kata Yesus, Oke. cahaya kilat itu turun atau tidak? Jatuh. Jatuh dengan kan? turun beda. Waduh, beda lah Kak. Kakak pernah jatuh dengan turun tidak? Turun, bukan jatuh, turun. Sebentar. Oke, saya buka lagi ya di dalam Lukas 10 ya. Bacakan lagi Lukas 10 nomor 18. Makanya kenapa saya minta lebih dari satu apa? Lukas 10 nomor Jatuh, kan? 18. Melihat iblis Oke. jatuh seperti kilat. Oke. Beda jatuh dari tangga dengan Aku turun dari melihat tangga, iblis Kak. jatuh seperti kilat dari mana, Kak? Dari langit. Oke, dari langit. Sekarang kita buka di dalam Kisah Para Rasul 26. Tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit. Tidak jatuh. Beda ya, Kak?
Oh, ala Kak Nora, nggak usah modal-modal ketawa, Kak. Sekarang Kakak tahu nggak tunjukkan sama jatuh saya dari tangga dengan yang turun dari tangga? dari langit dengan jatuh dari langit itu gimana? Kak, Apa bedanya? Kakak pernah naik tangga nggak? Atau rumahnya nggak pernah memang berapi nih? Nggak ada lantai duanya kali ya, Kak? Turun Dari dari gaya-gayanya. langit, jatuh dari langit, apa bedanya Kak? Waduh. Ya beda lah, Kak. Turun dengan jatuh beda. Turun dari langit bagaimana? Turun itu dengan slow. Jatuh itu tiba-tiba. Loh, Kakak cari aja di KBBI apa arti turun dengan jatuh, begini, Kak. sekarang begini, kakak lompat, kakak bilang aku mau turun ke bawah, kakak lompat coba turun. Itu lambat atau tidak? Sudah lari lagi, lompat itu sudah lari lagi, Kak. Udah, satu Kayak lagi mana, kata Kak Nora kakak. ini? Diam dulu. Oke, saya baca lagi Jangan berikutnya. gitu. Ini yang selalu Sebentar, Kakak saya baca. buat. Sebentar, Seolah-olah saya baca. Kakak mempremi. Tunggu dulu. Memframing Sebentar, Kakak saya pintar. baca. Satu-satu kata sebentar Kakak dulu. jelaskan. Sebentar Gitu. dulu. Satu Kisah kata 9 ambil, tadi, satu kata sebentar. comot. Tadi Kisah juga cari 9 legalitas tadi. dari Diam dulu, Tuhan Kak. Yesus. Saya tunjukkan kepalsuan Yo, cari dari lagi. si Paulus. Silakan, Kak. Silakan. Ya, oke. Di dalam kisah para rasul 9 tadi, ya, kisah para rasul 9 apa dikatakan? Kisah para rasul 9 nomor 4. Ia rebah ke tanah. Pertanyaan saya, yang rebah ke tanah siapa? Paulus. Oke. Kisah para rasul 26. Yang tadi saya lanjutkan ya. Nomor Oke. 14-nya. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara. Sekarang pertanyaan saya. Kami ini merujuk kepada siapa? Paulus dan teman-temannya. Tetapi di dalam kisah para rasul 9 nomor 4 hanya si Paulus yang rebah. Bagaimana itu? Kak, kalau itu sudah tidak nyambung dengan yang Kakak katakan tadi. Tadi kita bahas. Ini Paulus Biasa menceritakan aja, Kak. pertobatan dan Busa- panggilannya kepada busa Raja histeria Agripa. gitu. Sama ceritanya Kak. Kak sama ceritanya. Apa bedanya? Waduh. Nanti Satu, kalau Kakak bicara, jatuh dari langit itu cahaya. Yang Ya. turun dari langit itu berupa cahaya. Kata Ya. Yesus cahaya itu adalah cahaya iblis. Berarti yang didengarkan Yang jatuh Paulus ya? adalah Aduh. suara Enggak lah, suara Tuhan, Kak. Suara iblis. itu yang Kakak terlalu dengar suara iblis itu makanya Suara kayak gitu, iblis. Kakak. Iya udah. Nah, Itu terlalu kita tahu yang mendengarkan ngomong, suara kita iblis. tahu. Berarti si Beda Paulus kali, adalah Kak. seorang pendusta. Takutnya memang Kakak dulu nggak tamat SD ya, membedakan jatuh dengan turun beda, Kak. Begitu ya. Sekarang begini. Ini tamat saya SD katakan, Kakak dulu? ini sekarang dengar. Oke, saya buat satu analogi. Ini sekarang posisi Enggak, aku tanya, Kakak fresh tamat care SD saya enggak? Sekarang posisi fresh care di atas atau di bawah? Posisi Aku fresh tanya, care ini saya angkat jawab di atas dulu, kepala Kakak saya tamat atau di SD bawah? atau Sebentar. tidak? Sebentar. Kak, Posisi aku fresh care tadi ini belum Kakak kau jawab. dulu. Kakak tamat SD atau Posisi enggak? fresh care ini, posisi Aduh. fresh care ini di atas kepala saya atau tidak? Kak, yang bertanya duluan jawab dulu. Kakak Posisi tamat SD fresh atau care enggak? ini. Sekarang saya tanya, posisi fresh care ini di atas Kak. kepala saya tidak? Aku tamat S2, Kakak tamat SD atau tidak? Itu dulu Kak Nora. Karena Kakak nggak bisa bedakan lompat, jatuh dengan turun. Agak beda Kak Nora. S2-mu malu lah Kak. Malu sama yang saya tidak tamat SD. Malu. Ya, malu. Gitu loh. Kau begini loh, kau mengatakan kalau jatuh itu cepat, turun itu slow. Iya kan? Intinya kan dari atas ke bawah. Ini, saya turunkan ini, saya turunkan. Ini saya turunkan ini. Bukan jatuh ya, saya turunkan. Hah, slow atau tidak? Memang besar suara. Kalian yang bongo S2. S2 kok kayak gitu ya? Saya tidak berdiskusi sama orang yang berilmu S2 tapi otak tidak dipakai. Gitu loh. Sudah jelas. Paulus kau itu penipu. SD SMP guys, S2 itu. Bukan S2 Nora, masih PAUD. Oh iya, dia S2 STT Nias itu ya? Iya. Lupa aku. Pantas lah. Mana ada S2 STT Nias? Iya. Saya bertanya kan, jatuh dengan turun. Intinya dari atas ke bawah. Jatuh dari langit, turun dari langit. Ya Denny. Kenapa? Kenapa turun? Pak Polisi kenapa turun Pak Pol? Pak Pol kenapa turun Pak Pol? Siapa Pak Pol? Ya tadi Pak Denny itu Pak Polisi. Oh.
Jatuh turun beda Nora. Jatuh itu cepat, turun itu slow. Oke, saya terima. Terus intinya dari atas ke bawah enggak? Tetap dari atas ke bawah. Yang namanya jatuh dari atas ke bawah, yang namanya turun dari atas ke bawah. Nah, poinnya ini ya di dalam Lukas tadi itu Yesus mengatakan yang dari langit ke bawah nih, itu adalah cahaya iblis. Sementara Paulus mengatakan dia melihat cahaya dari langit ke bawah. Jatuh atau turun intinya dari atas ke bawah. Tetap itu adalah cahaya. Ya cahaya itu apa? Diklaim Yesus itu adalah iblis. Berarti suara yang didengar si Paulus itu suara siapa? Suara iblis. Kalian berarti mengikuti? Ikuti iblis. Bacot ke Nora katanya. Jadi Nonamu. Halo Nonamu. 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 Dipencet Kak, dipencet. Oke. Apa lagi mau kau tunjukkan? Suara iblis lagi mau kau tunjukkan, kau dengarkan. Mau saya ngomong nih, oke? Oke? Ngomonglah kau. Oke. Kenapa orang Kristen sangat kebanyakan itu masih ke Kristen gak ke Islam? Oke, kayak gitu. Ayatnya yang baru kakak kasih tadi, Lukas. Kita pakai Lukas yang tadi kakak kasih lah. Oke, boleh kakak baca sekali lagi? Nggak kakak aja yang baca, jangan aku. Kau lah baca. Kau naik kesini modal apa sih, Dek? Wih. Kakak aja. Nanti saya kasih ayat-ayat berikutnya. Boleh? Weh, enak kali. Siapa kau nyuruh-nyuruh aku? Loh. Jadi nggak mau nih? Oke. Loh, Kenapa sih? kau diskusi sama saya. Saya sudah bilang ada modal pula, Dek. Oke, ada modalnya. Jadi gini, Kak. Kenapa orang Kristen lebih percaya Kristus daripada kakak? Jadi gini. Kita percaya. Ngapain kita kalian percaya sama aku? Oke. Udah, boleh dilanjutkan? Ya lanjutlah, Dek. Ya ampun. Oke. Jadi ada kakak boleh baca yaitu di bentar Kak. Kakak boleh baca di Galatia 1 ayat 8. Kenapa kita percaya Alkitab dan tidak ada kitab lainnya yang terus mengikuti Alkitab? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Lalu ada ayat berikutnya yang menyusul, Kak. Yaitu apa? Ada ayatnya tuh, Kak. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Oke, kita boleh tanya nggak, Kak? Nabi Muhammad mendapat pencerahan Alkitab itu di gua apa? Di gua Hiro, bener nggak? Iya. Oke, kalau menurut iman Kristen, aku nggak ini ya, tapi aku memberikan alasan kenapa orang Kristen lebih percaya Alkitab tidak ada kitab berikutnya. Kalau dilihat dari Alkitab ini ditulis 600 sampai 500 tahun sebelum Nabi Muhammad mendapat pencerahan, iya atau tidak? Bibir kau. Enggak, iya atau tidak? Oke. Kau teruskan aja, nanti kau kena sendiri ya. Oke, benar. Oke. Jadi di situ dijelaskan kalau jangan percaya apapun, bahkan malaikat sekalipun yang ngasih kitab selain Alkitab ini. Terus dijelaskan juga di 2 Petrus 2 ayat 4, malaikat yang jatuh itu disimpannya di gua-gua yang gelap. Itu menurut saya ada sedikit persamaan nih, Kak. Kalau Kakak memakai logika Kakak yang tadi menyampaikan ayat yang jelas jauh ini ya pasti beda dong, Kak. Oke, Kakak boleh ngobrol. Nanti saya mute dulu. Saya bertanya Kakak aja. Oke. Ketika Yesus meninggoy metong di kayu salib, datang Yusuf dari Arimatea, seorang saudagar kaya, meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus. Betul? Betul. Oke, pertanyaan saya. Yesus dikuburkan di mana? Di gua. Pada waktu Maria Magdalena mendatangi kubur Yesus, apakah dia berjumpa dengan mayat Yesus? Enggak, ini enggak relate dong, enggak relate. Oke. Tunggu. Ya. Apakah Maria Magdalena menjumpai mayat Yesus di dalam goa? Iya benar. Tapi ingat, ini goanya. Apakah Maria Magdalena menjumpai mayat Yesus di dalam goa? Dalam kasus ini goa yang dibuat untuk penguburan, iya benar. Apakah mayat Yesus dijumpai oleh Maria Magdalena di dalam goa? Goa penguburan, iya benar. Nggak ada, bodoh. Hilang mayatnya. Bang Dio Pratama. Hilang mayatnya, hilang di dalam gua. Mampus kau. Silakan lanjut dulu, Pak. Poin yang kamu ambil apa?
Oke, saya bacakan ya. Yang jalannya Oke, Saya oke. bacakan sama kau. Oke, Saya oke. bacakan sama kau. Oke, Diam silakan. dulu. Sebentar, diam dulu. Ini katanya, ya kan? Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Pertanyaan saya, Yesus yang dikuburkan di dalam goa, siapakah yang berani mengambil mencuri mayat Tuhan kau? Oh, udah boleh jawab? Ya. Dijawab. Oke. Siapa? Menurut kisah Yesus bangkit tidak dicuri. Kalau Saya kakak bilang, tanya, enggak sebentar, di kalau dalam kakak goa, bilang siapa Yesus yang mayatnya berani dicuri, ini mengambil merupakan sebuah mayat Tuhan penghinaan loh kau? kak bagi umat Daniel, Kristen. Nil, dibelikan itu Daniel. Siapa yang berani? Enggak, kalau kakak bilang Siapa bahwa yang mayat berani Yesus dicuri, mengambil mayat berarti Tuhan kamu kakak sehingga menghina hilang? agama Kristen secara langsung kak. Boleh by data aja. Loh, Loh, oke, enggak, saya tunjukkan menurut- ya, enggak, saya tunjukkan gini, ya. Oke, enggak, saya tunjukkan, gini. saya Oke, tunjukkan. tunjukkan Diam dulu. bahwa Kau mayat jangan Yesus katakan dicuri. menghina, saya Silakan. tunjukkan kau jangan framing. Kau jangan Ya, framing di sini, saya enggak, nggak suka. tunjukkan bahwa mayat Yesus Diam dicuri. dulu kau, saya tunjukkan. Yohanes 20:13 TSI buka itu. Makanya Yohanes jangan 20:13 TSI. gua kau. Sosok kan kau ngolok-ngolok gua. Nah, Yesus kan Yohanes? gua, bodoh. 20:13 TSI. Kau bilang saya menghina, kurang ajar kau. Tak ada otakmu ya. Makanya saya bilang kalau diskusi itu pakai perangkat lain. Kita Tampilkan- nggak congol. tampilkan ke Diam orang, dulu, kau tampilkan, baca kita ini. tahu ya. Kau baca, ya. Kau baca. Bacanya, tampilkan. Tunggu dulu, Bang mute dulu, noise, Bang. Kedua malaikat itu bertanya kepadanya, "Ibu, kenapa menangis?" Maria menjawab, orang-orang apa nih? Orang-orang sudah mengambil apa? Mayat Tuhanmu. Berarti ada yang mencuri. Hei. Oke, ini udah boleh ngomong belum? Tadi saya di mute nih. Sekarang aku tanya nih. Maria Oke. menyaut, jenazah Tuhanku telah Ya. diambil. Oke. Pertanyaan saya, kalau diambil orang itu namanya Oke, mencuri silakan. atau tidak? Oke, enggak, kakak baca pasal itu kakak baca, silakan. Enggak, kakak nggak bisa ambil satu ayat doang, soalnya ayat di berikutnya dijelaskan bahwa mayat Tuhan tidak diambil, tetapi Jadi diapain? dia hidup kembali. Berarti kakak mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri. Itu sebuah kata parafrase di mana kakak menghina agama Kristen dong. Kakak Menghina kalau di menurut mana? Alkitab, loh Mayat kakak Tuhan sedang kamu diambil. tidak. Mayat Tuhan kamu diambil orang. Yang ada di situ diambil, Bang. Itu botol itu dah. Cemananya kau? Oke, Hei, udah boleh jawab lagi nggak nih? Ini jangan selang-selang nih. tunggu dulu. Jadi sekarang pertanyaan saya, siapakah yang di dalam goa? Yesus. Enggak gini, Yesus. secara Siapakah yang singkat, mengambil mayat sabar. Yesus? Secara Sebentar. singkat, ayat Siapakah itu, yang enggak, ini mengambil saya mayat jelaskan Tuhan secara kau? teologis Jawab saja, dulu. jangan oke. Siapakah yang mengambil mayat Tuhan kau? Saat itu Maria tidak tahu, dia bertanya-tanya. Lihat kan kak, kakak ketawa karena kakak nggak punya jawaban atas apa yang saya bilang. Bahwa di situ dijelaskan Aduh. bahwa Maria bertanya-tanya, tidak menyatakan. Maria bertanya, bukan menyatakan. Beda dong, bertanya sama menyatakan. Kakak menyatakan bahwa mayat Yesus itu diambil, padahal di situ Maria Dia konteksnya. bertanya, siapakah yang mengambil mayat Tuhanku? Oke, kakak bilang apa? Yesus, mayatnya siapa yang ngambil? Ah, ya siapa yang mengambil? Enggak, beda dong. Kakak bilang mayat Yesus siapa yang ngambil, itu beda dong Ini, parafrasenya. Jas, Kakak kalau tamat kan sama-sama. SMA itu jelas Ini loh, bahwa Yohanes 20, parafrasenya Jas, berbeda. Kalau Yohanes kakak 20:13 tidak itu. bisa, Bang, saya lagi debat Ini sama Bang loh, Nur Jas, Arifin, Jas. bukan Di dalam dengan Bang Yohanes Faruk 20:13 Sianipar. ada Kalau Abang mau kata berdebat, siapa? debatlah sama saya. Jadi satu-satu nih. Itu Yang mau Nur, debat itu sama kata siapa? Bang siapa? Nur Arifin apa Bang Mana Faruk juga? Sianipar? Enggak, siapa? Nih, Bang Enggak, Faruk aku harus Sianipar. Saya bicara. debat sama siapa Aku nih harus jadinya? bicara. Bang Nur Kalau aku Arifin terlalu Arifin lama apa Bang Faruk nanti Sianipar? ini rungkat. Aku hanya ingin lapor bicara saja sama TikTok. Hostnya itu harus bicara. Kalau nggak nanti rungkat. Oh Setelah ya ini lanjut. udah Karena aku udah lama diam. boleh bicara Udah, enggak? lanjut. Ya udah silakan mute sekarang Bang, biar enggak rungkat roomnya nih. Oke, silakan di mute dulu. Sudah? Siapa yang mengambil mayat Tuhan kamu? Itu pertanyaan. Tidak, enggak ada. Soalnya dia bangkit. Jadi tangan siapakah yang berani mengambil mayat Tuhan kamu? Tidak ada karena dia bangkit. Gini loh, kalau menurut saya kakak sudah cukup dewasa Hey, dan kakak sudah kayaknya cukup di bawah. berumur, bahkan kakak Siapa sudah yang berani mempunyai anak. mengambil? Berarti kakak sudah bisa membedakan di mana pernyataan, di mana pernyataan. Pertanyaan saya kalau gitu, di manakah Yesus bangkit? Yesus bangkit. Ya tidak ada penjelasan di Alkitab di mana dan tepatnya kapan. Tetapi dijelaskan waktunya pada hari yang ketiga. Berarti kau nggak baca loh, Dek, Bibel kau. Oke, Aku silakan. baca. Oke, ini kita Kasihan. kan bertukar pikiran. Silakan kakak bolehkan berikan ayatnya. Kak. akan menjumpai dia di Galilea. Kakak bertanya di mana Yesus bangkit, bukan di mana dijumpai. Itu beda.
Di mana Yesus bangkit? Tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Berarti waktu mereka menjumpai Yesus di Galilea itu dalam keadaan mati apa dalam keadaan bangkit? Sudah bangkit, tetapi kakak enggak dong. Kakak bertanya, di mana Yesus bangkit? Berbeda sama di mana Yesus akan menjumpai. Beda dong. Kakak, saya yakin kakak sudah cukup berumur. Oke, berarti begini. Di manakah Yesus bangkit? Di manakah Yesus bangkit? Sebentar. Kok kalau tidak aku tunjukkan. Di mana Yesus bangkit? Tidak ada penjelasan lebih lanjut di mana tepatnya saat Yesus bangkit. Di mana Yesus dikuburkan? Di goa. Bangkitnya harusnya di mana? Ya, itu tidak dijelaskan. Itu kalau saya menjawab, berarti saya menambahi apa yang Alkitab tuliskan. Jas, sebentar. Kau tidur di atas tempat tidur, Dek. Apakah mungkin besoknya kau bangun di atas kamar mandi? Oke, itu pernyataan yang berbeda. Kakak nggak bisa membandingkan Tuhan dengan manusia, Pak. Kalau kakak membandingkan Tuhan dengan manusia, apakah berarti bangkitnya dia di kakak Galilea? merendahkan bahwa saya manusia biasa. Saya bukan Tuhan yang turun jadi manusia. Saya tidak memiliki keilahian loh, Kak. Oh, diam dulu. Ya. Yesus dikubur di dalam goa. Berarti bangkitnya harusnya di mana? Nggak ada harusnya, dia Tuhan, dia suka-suka bangkit di mana, Kak. Kakak nggak bisa melakukan Yesus seperti dia manusia biasa. Ingat, Kak, dia Tuhan yang jadi manusia. Dia melakukan banyak mukjizat. Al-Quran juga mendukung bahwa Isa adalah nabi yang melakukan mukjizat-mukjizat juga. Bener nggak? Berarti nggak di dalam batas pikiran manusia. Ya setelah dia orang, karena dia Tuhan. Lihat kan, Kak, kakak nggak bisa menjawab, jadinya kakak cuma tolong berikan. Nggak gini, kita stuck with pernyataan ini, Kak. Kakak bilang bahwa di mana Yesus bangkit, tidak ada pernyataan, tetapi kakak ngotot, kakak malah bawa hal yang di luar konteks loh, Kak. Di mana ini menunjukkan kakak tuh nggak paham Alkitab. Kakak tuh ini malah lebih parah. Kakak bukan nggak paham Alkitab, tapi kakak lebih nggak paham sama bahasa kakak sendiri. Kakak bilang di mana Yesus bangkit, di Alkitab tidak dijelaskan lebih lanjut, lebih rinci mengenai di mana Yesus bangkit, tetapi dijelaskan bahwa nanti Yesus akan berjumpa di bukit. Berbeda, Kak, di mana Yesus bangkit sama di mana Yesus akan menjumpai. Ketika dia menjumpai, udah pasti dia bangkit. Tetapi jadi ini berbeda, Kak. Suka-suka Tuhan, mau jadi kodok pun bisa. Suka-suka Tuhan. Oke, gini. Sekarang aku yang bertanya, boleh, Kak? Bisa. Boleh aku bertanya nggak, Kak? Silakan. Oke. Berarti udah kau tahu di mana Yesus bangkit? Enggak, kan? Apakah kakak nggak mendengar saya ngomong apa dari tadi? Kau punya kitab nggak di situ? Buka Yohanes. Oke, Yohanes. Enggak. Ini mau ngebahas apa lagi nih, Kak? Ini membahas hal yang buka berbeda. dulu Yohanes. Ya, Yohanes. Ya. Nah, buka ke Yohanes 20. Yohanes 20. Nomor 14. Yohanes 20 nomor 14. Ya, bacakan sama saya. Oke, ayo silakan kakak yang baca, Kak. Kakak yang minta kakak yang baca. Baca lah. Tadi kau suruh saya baca lah. Ya udah, baiklah, aku ngalah ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini ayat yang berikutnya. Ini dikatakan bahwa ini kenapa? Kakak mau nanya apa dulu nih? Ya, oke. Pada waktu dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, posisi Maria Magdalena di mana? Di dekat kubur. Sedang menangis. Yesus. Oke, berarti Yesus bangkitnya menampakkan diri di dekat kubur atau di Galilea? Kenapa? Ulang, Kak. Yesus menampakkan diri menurut Lukas di Galilea, tetapi menurut Yohanes di dekat kubur. Mana yang benar? Oke. Dua-duanya benar. Suka-suka Tuhan. Nah, Suka-suka. Yang kakak pikirin itu bukan manusia biasa, tapi Tuhan yang turun jadi manusia. Kalau kakak bilang tuh, Tuhan nggak bisa kayak sebentar, saya selesai dulu pernyataan aku, oke, Kak? Sebentar. Kalau kakak mau batasi Tuhan nggak bisa ini, nggak bisa itu, berarti kakak mengejek keilahian Tuhan, Kak. Nggak ada aku mengejek dari bibir kaunya. Kau dengarkan saya membaca ya. Oke. Lukas pasal 24, kebangkitan Yesus. Ia tidak, ini dari 6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ini kata malaikat. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan. Nah, berarti di situ Maria Magdalena belum bertemu Yesus di kubur. Oke. Betul? Nah, sekarang di dalam Yohanes, kenapa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di kubur? Oke. Suka-suka. Oke, udah boleh dijawab belum, Kak? Jangan nyanyi dong. Ini bukan lomba audisi, Kak. Ini. Loh. Alamak. Hah? Ada apa kamu marah sama saya? Enggak dong. Ini kan kita lagi berdebat, Kak. Ini nggak marah. Kalau Kak bedain marah dan menegur, ini parafrase berikutnya yang mungkin kakak nggak paham sama bahasa kakak sendiri, Kak. Oke, udah boleh dijawab belum, Kak? Ya.
Jawablah kau. Oke. Pakai data ya, pakai data. Oke, pakai data. Kakak buka dari mulai dari Matius sampai Wahyu. Kakak cari satu ayat pun di mana Yesus nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu kalau mengacu pada kebangkitan dia. Oke, kita komparkan. Oke, sebentar. Kita komparkan kepada Enggak, ini Stahwit sebentar, tentang diam topik dulu. ini ya. Kok diam Ya, dulu? jangan Loh, kok kemana-mana diam dulu, Kak. Iya. Kok Kakak diam nggak mau dulu? dibantah, tapi kakak tetap ngebantah gimana Diam dong? dulu. Ya udah, kakak Diam berbicara dulu. aku diem ya, tapi aku berbicara kakak diem ya. Oke? Kau diam dulu. Kan Iya, kau kan mau bilang di mana di situ manusia apa kan? Hebat. Yesus kau katakan hebat ya kan? Yesus itu Betul. Tuhan, pasti hebat. Tuhan itu pasti hebat. Kita Hebat, setuju iya. kan? Iya, diam dulu. Iya. Saya tunjukkan sama kau. Iya, ini tentang kebangkitan atau enggak nih? Kalau udah keluar topik, saya pengen nanya dulu. Sebentar dulu, kau kan katakan Enggak, gini, Yesus kan enggak. hebat. Kalau topik dari mulai kebangkitan, Matius, enggak, sebentar Kak. dulu. Iya, iya. Oh diam dulu. Iya. Oh di sini pula yang berkuasa, saya yang berkuasa di sini. Iya, Kak. Kakak yang berkuasa, Kak. Yalah orang roomnya Muslim kok. Kok Iya. yang berkuasa itu cemana? Ini bukan Oke. tentang Muslim atau Kristen, ini tentang Diam dulu. manusia yang bertukar pikiran tentang Diam Tuhan, dulu. interpretasi Tuhan. Diam Kak. dulu. Diam Iya. dulu. Silakan. Ya. Saya buka di dalam surat Maryam ayat 29. Saya bacakan. Apa, Dia Kak? Kenapa? Maryam. Surat Maryam ayat 29. Oh, Muslim ya? Ini dari pandangan Muslim ya? Iya, kan Oke. kita compare dulu. Dia Oke. Maryam menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka berkata, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Ayat 30. Ya. Sebentar. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya. Tunjukkan kepada saya satu data saja Yesus pada waktu bayi bisa berbicara. Oke, itu yang kakak barusan bawa itu dari surat apa, Kak? Maryam apa? Maryam ayat 29 sampai 30. Oke. Ketika orang Yahudi hendak mau merajam Siti Maryam karena dituduh Siti Maryam berzina. Oke, saya jawab ya, Kak. Ya, silakan tunjukkan. Ya, mana? Pertanyaan kakak itu lucu banget. Kenapa lucu? Karena kita, ya kan kakak juga ketawa sendiri kan? Ya kan ketawa sendiri kan, Kak? Tadi pernyataan kau mengatakan begini. Enggak, sebentar. Di dalam, ini di dalam lagi dijawab nih. Al-Quran saja, Ini lagi sebentar, dijawab. sebentar dulu. Di dalam Al-Quran saja, ya, Nabi Isa itu hebat, melakukan banyak mukjizat. Ya, Nah, ya. sekarang saya tunjukkan Ya. Nabi Isa untuk menyelamatkan ibunya dari Ya. rajaman orang Yahudi karena ibunya dituduh berzina. Ya. Dengan apa? Allah Oke. memberikan mukjizat kepada Nabi Isa ketika masih di dalam ayunan bisa berbicara. Nah, sekarang Oke. tunjukkan sama bisa berbicara pada waktu dia masih bayi. Oke, tes. Suara saya putus-putus gak nih? Suka-suka. Putus-putus nggak, Kak? Halo, halo. Suka-suka. Oke. Udah ngomong aja, kenapa Iya. putus-putus? Gini, Nah. secara gampang, secara jelas, ini boleh kakak perhatikan ya. Orang Kristen tidak menganggap Yesus itu sama dengan Isa. Kalau tidak sama, kenapa kau tadi ngomong? Ngomong Nabi apa, Isa Kak? saja di dalam Al-Quran banyak melakukan mukjizat. Loh, saya enggak. Oh, yes. Saya enggak, Bahkan, saya enggak, hebatnya kakak lagi boleh Nabi Isa, enggak, dengar dulu. saya lagi rekam, Hebatnya, enggak, saya dia lagi boleh rekam, turunkan saya kau. tidak Kau rekamlah. Bahkan hebatnya lagi Nabi Isa daripada Yesus kau yang ada di dalam kitab kau itu. Nabi Isa menyelamatkan ibunya dengan cara apa? Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa pada waktu dia masih di dalam ayunan dia bisa berbicara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ibunya dari rajaman orang Yahudi. Oke, udah belum nih? Nanti saya di-mute Nah, lagi. jangan udah. Apa Enggak. hebatnya Yesus kamu? Apa hebatnya? Oke. Bisa bicara nggak? Pertama, Bisa bicara ya. nggak? Ini saya lagi berbicara, kakak nggak dengar. Kakak, oke, dah. Pertama, saya nggak pernah bilang saya ingin membandingkan kitab saya dengan kitab Al-Quran. Kakak boleh Tidak replay. membandingkan. Oke, Yang udah. kau bilang Terus yang tadi, kedua, Nabi Isa ya, sebentar. melakukan mukjizat banyak. Terus yang kedua, orang Kristen tidak menganggap Isa itu adalah Yesus. Jadi membandingkan Isa dengan Yesus itu berbeda. Kenapa seperti itu? Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus lahir di kandang domba. Itu sudah berbeda. Jadi pertanyaan saya, lebih mulia mana? Nabi Isa apa Yesus? Loh, kakak membandingkan dua sosok. Saya tanya Ya. lebih mulia mana? Yesus atau Nabi Isa? Kakak nanya saya sebagai orang Kristen ya. Lebih mulia Saya akan mana? menjawab Yesus. Lebih mulia mana? Kau membanggakan Yesus yang kau jadikan Tuhan lahir di kandang domba, di kandang binatang. Oke. Lebih Oke. mulia mana? Yang lahir di bawah pohon kurma atau yang lahir di kandang binatang? Oke. Kalau sebagai orang Kristen, saya menganggap Yesus lebih mulia. Kalau saya bilang, kalau gini loh, Pak, ada penginterpretasian kenapa Yesus lahir di kandang domba. Kakak, saya yakin kakak punya Tunjukkan Alkitab datanya dan sama saya kalau Yesus lahir di kandang domba. Kalau saya, oke, saya berikan. Tunjukkan.
Di mana Yesus lahir di kandang domba? Sebentar Kak. Oke. Ilmu apa itu? Itu orang. Ilmu pengusir iblis yang turun dari langit. Jelas. Berarti salah. Salah dirimu. Itu yang itu adalah iblis. Dirimu bilang hantu. Salah. Menang itu adalah. Lanjut. Ayo, di mana Yesus dilahirkan di kandang sebentar, domba? Oh, ya. Kenapa kalian kepanasan? Bidang aja, itu perumpamaan, bidang jas. Itu perumpamaan bilang, perumpamaan. Oke Kakak, boleh ke Lukas 2 ayat 8? Gak ada itu, gak ada. Ya Bang, ini saya lagi debat sama Kanora Anita apa sama Bang, Abang Itu Haris palungan, itu Bang. palungan, bukan kandang domba. Dia Itu lagi palungan debat itu. sama Nora, Bang. Silakan. Bacakan. Oke. Kakak mau terjemahan baru BIMK atau apa nih Kak? Terjemahan suka-suka mula. Oke. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, anaknya itu dibungkus dengan kain lalu diletakkan di dalam palung berisi jerami sebab mereka tidak mendapat. Oke, ayat berikutnya. Ini ada kata kuncinya ya, palung berisi jerami. Ayat berikutnya, pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga dombanya di padang rumput di daerah itu. Jadi gini, kalau ada domba, ada jerami, itu kan yang domba atau bukan? Oke. Silakan kamu buka di ini dalam kita- Matius. ini aku lagi jawab Bang Di dalam- Faruk Syanipar dulu ya. Kamu jangan apa? Jangan comot-comot. Ya, Sekarang buka di dalam Matius 2. Di dalam Matius 2. Enggak, ayat yang tadi udah cukup belum nih? Tunggu dulu, ini kan kelahiran Yesus juga. Di dalam Oh, Matius, iya. buku tolak ini. Oke, Matius 2 nomor 11. Silakan dibaca. Kecilkan. Siapa yang berbisik tuh? Dikecilkan. Matius 2 nomor 11. Silakan baca. Sebentar ya Kak, lagi dibuka. Oke, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan Maria ibunya. Mereka sujud lalu membuka tempat Jadi di hartanya mana? dan mempersembahkan. Oke, di Ya, sini nggak oke. dijelasin bahwa ini setelah kelahiran Yesus persis. Gimana? Gimana dong? Ayo loh. Ayat yang kakak kasih itu nggak menjelaskan bahwa tentang persis saat dilahirkan, Oke. tetapi setelah dilahirkan. Kamu merujuk kepada Lukas ya. Kamu merujuk kepada Lukas ya. Oke. Iya kan? Oke. Enggak, Sekarang sama-sama kamu baca. benar, tetapi Iya, Matius kamu ini baca. Enggak, kamu baca Lukas 1. Lukas 1 nomor 3. Baca. Oke. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa Bentar dulu Bang Naga. Diam. Ulang. Oke. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Berarti penulisan Lukas dari mana? Maksudnya dari mana? Ya dibukukan. Dari mana dia dapat? Dari hasil penyelidikan. Berarti kitab Lukas adalah kitab penyelidikan. Saya sudah bilang, saya lagi menguruskan cahaya dari iblis. Wah. Kayaknya kakak Lukas itu- enggak. Oke, udah nih. Udah. Minta dulu dong, Nak. Mama lapar jadinya gara-gara si Lukas. Udah. Udah Kak. Udah. Nggak boleh Jadi dijawab aku mau dulu. kebantah. Ya, Aku kakak mau minum dulu deh, kebantah. kakak minum dulu deh, kakak minum dulu. Lukas adalah kitab hasil dari penyelidikan yang dia kumpulkan dari narasumber dan dia memutuskan untuk mengkitabkan. Nanti saya akan bertanya, apakah Oke. Lukas sejaman dengan Yesus? Oke, udah. Apakah Lukas sejaman dengan Yesus? Enggak, Bukan ini enggak. itu. Kakak ada dua pertanyaan nih. Pertanyaan yang Apakah mana? Lukas Pertanyaan- sejaman dengan Yesus? Ya, Sejaman. zaman. Tunjukkan datanya. Loh, dia kan murid Yesus. Aku makan dulu ini deh ya, baru kau ngomong ya. Kau kalau tidak tahu soal Bible kau janganlah asbun ya, buat malu kau. Gini Kak, murid Yesus bukan berarti 12 murid Yesus. Masuk ke Beda bagian loh. SKI sejarah kebudayaan Islam. Oke, udah belum nih? Murid Yesus bukan berarti tentang 12 murid Yesus. Tetapi murid Yesus yang diturunkan melalui dia tuh. Oke, jadi gimana nih? Kakak jangan sambil makan. Itu kakak mau ngapain nih? Kau bicara lah. Ku Loh. potong nanti kau mengamuk baper. Orang Iya. dengarkan kau, lo suka-suka aku lah mau makan mau tidak, kenapa sih kau? Oke. Ngomong aja udah. Oke. Oh, tapi didengerin ya, Kak. Oke, udah. Jadi gini.
Lukas itu menuliskan kisahnya melalui interpretasi yang diambil dari Paulus. Enggak, gini dia tuh duduk. Jadi gini, enggak Udah, sebentar. berarti Lukas adalah murid dari Murid Yesus. Murid Yesus. Apa? Jadi gini, oke, udah. Sekarang aku boleh nanya nggak nih? Dari tadi nggak dapat kesempatan untuk nanya nih, Kak. Oke, pertanyaanku tuh simple, cuman nanti aku kasih tahu. Pertama tuh, belakangan ini aku menanyakan kenapa Aisyah harus dinikahkan di umur 6 tahun dan dipersunting di umur 9 tahun. Dimana kita tahu loh, anak umur 6 tahun aja baru masuk kelas 1 SD. Oke, itu pertanyaan pertama, Kak. Oke, udah, Kak. Sekarang pertanyaan yang kedua, kenapa? Jadi gini, menurut hadis Sahih Al-Bukhari, nanti akan saya berikan ayatnya, tetapi kakak boleh jawab dulu nih pertanyaan yang pertama. Kenapa sebagian ayatnya pernah dimakan kambing? Ini sahih ya, Kak? Ini bukan, ini aku nggak ngomong secara ini, beda ada loh. Jadi kakak bisa menjawab pertanyaan pertama tentang Aisyah setelah kakak makan, baru pertanyaan yang kedua. Terus setelah terinci aja, kakak ngomong aku diam, aku ngomong kakak diam, oke? Itu Nora jawab atau Bang Dio atau Ustaz Filipus? Sebentar. Ketika kamu membuat suatu referensi, bertanya, kamu harus menunjukkan referensinya dari mana. Aku aja Kak, biar aku bal-bali nih si bocil nih. Silakan, saya mau menikmati dulu Jadi suka-sukaan saya. Ya, Mbak, ya silakan Bang Dio. Ya, Anda tahu dari mana kalau Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah umur 6 tahun? Kan tenggelam dia kan? Aduh, mak. Tes. Bentar bang, cari jaringan. Giliran ditanya dia kan cari jaringan. Ditanya sama aku nggak cari jaringan kau. Ustadz loh. Ustaz Filipus, udah kena tombak juga. Ini saya kirim beserta ayatnya aja biar nggak saya nanti salah baca ya bang. Abang baca di komen aja ya. Nanti takutnya saya salah baca salah apa, saya kan nggak enak. Ini saya salin aja ya. Apa sih? Ini bisa dikirim nggak? Bentar bang. Oh nggak bisa, ini pokoknya saya bacain ya. Bisa cari sendiri aja. Oke, saya bacain ya, boleh? Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya bang. Ya, silakan. Oke bang. Terima dari web muhammadiyah.or.id nggak? Tapi tentang HR juga, enggak, ini mengutip juga. Oke, gimana bang? Terima apa nggak bang? Apa saya perlu cari sumber yang lain juga nih, website yang lain? Silahkan, mau website manapun itu, mau website MUI sekalipun silahkan, tidak masalah. Awas lo ya, salah-salah nanti kau bisa direkam nih, bisa dijebak kau nanti, kena kasus kau nanti, penghinaan. Ayo cepat, aku tungguin. Oke, ini boleh tes boleh dikoreksi ya bang ya? Ya. Ini dari sunnah.com. Pakai bahasa Inggris aja ya. Soalnya kalau bahasa Indonesia saya ngeri-ngeri nggak ini. That the prophet married when she was 6 years old and he consummated his marriage when she was 9 years old. Halo bang? Udah itu. Saya nanya. Sahih Al-Bukhari 5 Sahih Al-Bukhari referensinya tuh Sahih Al-Bukhari 5134 volume 7 buku 62 hadits 65. Oke. Masalahmu di mana dengan hadis itu? Enggak, aku nanya aja, ada alasannya apa enggak nih? Ya sudah, selesai. Berarti tidak ada masalah kan? Apa? Tidak ada masalah kan? Enggak, aku menanyakan bukan mempersalahkan. Aku bisa dijawab enggak nih sama Bang Dio atau saya harus ke kantor lagi nih biar dijawab? Hadisnya sahih dan tidak ada masalah. Terus apa masalahnya? Saya menanyakan ada alasan di balik itu atau enggak? Itu doang pertanyaan saya. Atau saya harus ke kantor biar dijawab? Iya, ada alasannya. Kenapa? Ini sebentar. Ini siapa yang ngomong? Halo, Bang Faruk ya?
Kalau tidak ada masalah, kenapa kau permasalahkan? Saya nggak dari kalimat enggak, mungkin abang harus rekam ulang sih dari awal, nggak mempermasalahkan. Saya menanyakan, adakah alasan kalau abang bilang, oh ya udah, Tidak ada, ini ya udah. karena Tidak ada kehendak Tuhan, satupun, ya udah. Sebentar, dengarkan. Tidak ada satupun dari musuh-musuh Islam di zaman Nabi Muhammad SAW yang mempermasalahkan pernikahan itu. Kenapa? Karena pernikahan yang seperti itu di zaman masyarakat jahiliyah itu adalah hal yang biasa. Apalagi itu atas persetujuan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masalahnya di mana? Jadi gini, abang gak usah nanya masalahnya di mana, tapi udah kejawab atau belum? Saya nggak mempermasalahkan sama sekali loh bang. Sekarang pertanyaannya, ditanya kok masalahnya jawabannya mau apa? dijawab Sebentar, kalau sebentar. Sebentar. Bang Filippo. Masalahnya apa? Ketika Saya Nabi nggak- Muhammad SAW menikah dengan Aisyah umur 6 tahun, kemudian mereka berumah tangga di umur 9 tahun, masalahnya untuk orang Kristen apa? Loh, Ayo. ini bukan tentang orang Kristen, ini tentang saya nanya. Iya, oke, sekarang saya tanya kamu. Untuk masalahnya dijawab buat kali, kau Bang. apa? Nanti abang ngomong, saya ngomong. Saya Ya, ngomong kau dulu. jawab, masalahnya buat kau apa? Aku tanya. Oke, udah boleh dijawab? Silakan. Oke, nggak ada masalah. Ini cuman saya Ya, emang ya, pengen ya. nanya aja. Tapi abang suka. Kalau nggak ada masalah ya udah selesai. Apa yang kalian permasalahkan? Oke. Yang kalian jadikan aib? Saya tunjukkan data, Dio. Ayo. Pesankan Ya saya, udah. Dio. Jadi kemana nih? Ke Bang Nur apa ke Dio? Oke, ke Nur Nah, saya lagi. tunjukkan data ini kan masih pernikahan muda kan? Pernikahan Ya, dini. Oke. Ya. Tunjukkan ya. Oke. Ini pernikahan di usia dini dalam Bible dan oral Torah. Kok tahu Torah ini enggak? Tahu Torah enggak? Tahu? Orang Enggak, tahu saya lagi nggak bahas Bible sama oral Torah, Kak. Torah itu kitabnya Sebentar, Yahudi. kita harus apa dong? Kooperasikan dong. Yang begitu dong. Saya bersihkan Loh, dulu Kak, lensa. saya kan cuma penasaran Sebentar. doang. Iya, Iya, udah, diam ya. dulu. Kok diam dulu? Iya, Makanya, iya. kok tahu Torah enggak? Kitab Torah tahu Ya. enggak? Yahudi, bener nggak Kak? Oke. Oke, bener. Kita katakan di sini ya. Sebentar dulu, ya kan? Kita Ya. cari di sini. Ya. Salah satu pernikahan muda yang diakui adalah pernikahan baginda Rasulullah dengan Siti Aisyah. Ya kan? Oke. Sekarang kita lihat pernikahan Maria. Bunda Ya. Maria pada waktu dinikahkan dengan Yusuf berumur berapa? 12 Itu tahun. Boleh kasih ayatnya nggak? Kau tahu nggak buku kitab Torah? Saya tanya kitab Torah tahu nggak? Tahu. Ya kau cari lah di kitab Torah sana, orang udah ada referensinya kok. Nah itu ada referensi tuh, pencet Kak. Quran and Bible blog. Nah, pencet dulu Kak. Boleh nggak? Aduh, kau yang Atau pencet kakak saya kasih suruh nanti sini. dia punya link. Ya diam dulu, makanya kau diam dulu. Oh iya iya. Ya. Nah, pernikahan Rebeka. Tahu kok Rebeka menikah umur berapa? Ya itu kan menurut website. Kakak kasih dulu ayatnya. Diam aja lah Jawab dulu. ke website. Salahnya apa? Iya. Iya kan. Aku Sekarang kan tadi ngasih diam dulu. referensi. Sekarang Pernikahan kakak Abishag lah. dengan Daud berumur 12 Ya. tahun. Betseba dengan Daud Oke. berumur berapa tahun? Oke. Umur berapa tahun? 6. Nah, jadi Oke. jadi menurut kau kalau pernikahan muda kenapa emang ya? Loh, saya nggak mempermasalahkan pernikahan muda. Nggak ada. Iya, kan? Saya cuma nanya, ada alasan nggak dibalik nikahnya kayak begitu? Kenapa, ada alasan nggak kenapa Rebeka dinikahi berumur 3 tahun? Loh, saya tidak tahu. Saya nanya karena saya nggak tahu. Loh, kenapa kau nggak mau cari tahu dulu? Baru kau bertanya kepada umat muslim. Ngapain sih? Kan saya nanya emang ada Bertanya salahnya. kepada pendeta, kenapa Ribka berumur 3 tahun dinikahi? Padahal Oke. masih main-main dia, Ya. masih lucu-lucunya, imut-imutnya, kenapa? Ya, boleh kasih ini nggak websitenya? Tadi kan kakak mau ngasih website nih. Kau cari sendiri lah, kau cari sendiri lah. Jangan dong, nanti biar Kau cari sendiri websitenya. lah, lo. Yang kakak Kau mau cari aja sendiri loh. lah, cari sendiri lah. Ini aku kasih ini Kak. Aku kasih data. Nanti kita komparasi ya. Oke. Oke.